Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun dalam kehidupan kita. Ini sangat begitu luar biasa ya pada saat kita menjalankan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap beban kita sehingga dia akan meringankan setiap masalah-masalah kita. Dan pada saat kita menjalankan aktivitas kita setiap harinya, disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena di nasihat firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita juga dapat terus menjaga hubungan yang baik kita dengan Tuhan kita, sehingga di dalam setiap apapun yang kita jalani itu dengan penuh keseimbangan antara jasmani dan juga rohani ini. Sehingga kehidupan kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Kunci Kesehatan Jasmani dan Rohani. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kebanyakan pasien terapi fisik saya mempunyai semacam cacat fisik untuk membantu mereka mendapatkan kembali fungsinya sedapat mungkin. Saya menantang mereka untuk membangun kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan. Jadi sang penulis kita dia menemukan pasien di tempat kerjanya. Di sini dikatakan bahwa pasiennya ini menderita semacam cacat fisik, dan untuk membantu mereka mendapatkan kembali fungsinya, si penulis ini menantang mereka untuk membangun kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan. Jadi kekuatan di sini dikatakan ketika otot tidak digunakan, otot akan mengalami atrofi, otot mengecil dan lemah. Kekuatan tubuh tidak seimbang, bisa naik atau turun. Kita memperkuat tubuh kita dengan memberikan tantangan, mendorongnya sedikit demi sedikit. Jika Anda tidak melatih tubuh Anda dengan menggerakkan dan mengangkat, Anda membuatnya menjadi lemah. Jadi memang diperlukan pergerakan tubuh kita ini supaya otot kita ini tidak lemah atau menurun. Betapa pentingnya untuk kita gerak badan. Dan ketika otot melemah, fungsi tubuh mulai menurun dan Anda akan lebih rentan terhadap cedera. Inilah mengenai kekuatan. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Masalah lain dari ketidakaktifan adalah tubuh akan cenderung menjadi kaku. Cedera terjadi ketika otot tegang dan tidak regang. Fleksibilitas dijaga melalui beraktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu daya tahan. Latihan aerobik kardiovaskular melatih jantung dan paru-paru, menyebabkan itu menjadi lebih kuat dan lebih efisien. Latihan ketahanan akan memberi Anda energi sepanjang hari. Jadi sangat luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita supaya kita juga mempunyai gerak badan sehari-hari dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mendapatkan suatu kesehatan yang luar biasa. Jadi latihan fisik memiliki hubungan kesamaan dengan kesehatan rohani. Tanpa latihan rohani kita menjadi lemah secara moral. Mulailah dengan latihan kekuatan. Bagaimana? Alkitab mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Anda tidak bisa menjadi kuat secara rohani dengan kekuatan Anda sendiri. Sebaliknya, Anda harus terhubung dengan kekuatannya, yaitu dengan Kristus. Anda sudah harus bertumbuh lebih dekat kepadanya. Bagaimana? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita harus melakukan pembelajaran Alkitab yang giat untuk benar-benar dapat mengenal sang pengarangnya. Kita tidak bisa hanya duduk melamun saja dengan sekedar vegetarian saja lalu berharap untuk memperkuat karakter kita. Jadi segala sesuatunya yang kita lakukan memang kita harus seimbang
ya antara jasmani dan rohani ini, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya dikatakan di sini kalau kita hanya sekedar memakan makanan vegetarian saja lalu berharap untuk memperkuat karakter kita, itu tidak akan terjadi. Ya, tapi bagaimana dengan mempraktekkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya? Ya, kita tidak hanya bisa duduk diam saja dan melakukan segala sesuatunya itu, tapi bagaimana dengan tindakan kita? Selanjutnya, daya tahan. Semakin banyak kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita ingin mempelajarinya. Sebagian banyak kita mempelajari firman Tuhan ini seperti latihan untuk lari maraton. Ya, mulai dengan sedikit demi sedikit. Dan sebelum Anda menyadari, pikiran Anda sudah siap menghadapi konsep dan kebenaran yang lebih kompleks. Ya, jadi ya pada saat kita melakukan daya tahan ini, semakin banyak kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita ingin mempelajarinya terus-menerus. Ya, dan itu akan memberikan kita ketahanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini sama dengan lari maraton. Ya, mulai dengan sedikit demi sedikit, dan sebelum kita menyadari, pikiran kita sudah siap menghadapi konsep dan kebenaran yang lebih kompleks ini. Ya, kalau kita lari maraton ya 42 kilo ini, ya bagaimana kita harus bertahan di kilo yang pertama, kilo yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi kehidupan kita ya kehidupan yang sangat keras. Ya, bertahan di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Bagaimana juga kita menyerahkan semua kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Ya, tahap demi tahap kita akan lalu itu. Ya, itu akan sulit. Kita harus terus bisa bertahan. Oleh karena bantuan Tuhan saja. Ya, jadi bagaimana dengan, di sini katakan juga bagaimana dengan fleksibilitas. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tindakan kita akan dimotivasi oleh kasih dan bukan perbuatan baik. Ya, kasih itu fleksibel, menyesuaikan kebutuhan. Ia berusaha menjangkau orang-orang dimanapun mereka berada. Legisme itu kaku dan cenderung melukai. Sebaliknya, kasih menyembuhkan. Ya, jadi pelajaran yang cukup indah pada saat ini. Kembali lagi kita diingatkan. Ya, karena antara jasmani dan rohani itu saling berhubungan. Dia akan berjalan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Sehingga itu dapat menciptakan hubungan kita dengan Tuhan. Dan disitulah kita mempunyai hubungan yang erat juga dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi baiklah kita mau yang menyerahkan kehidupan kita hari demi hari hanya kepada Tuhan saja. Disitulah kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin kita akan banyak masalah yang akan kita hadapi karena kita masih berada di dunia ini. Ya, masalah demi masalah itu, biarlah kita dapat lewati itu dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Belajar untuk mau Tuhan mengendalikan diri kita, bukan kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Maka kita akan terjatuh. Tapi biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana si jahat itu dia berusaha dengan keras untuk dapat menghancurkan umat manusia. Ya, kita melihat sudah banyak tanda-tanda yang terjadi, yang kita sudah dengar, yang mungkin kita sudah rasakan sendiri. Biarlah kita dapat mempersiapkan diri kita hari ini sebelum terlambat. Tuhan masih memberikan kita kesempatan ini. Biarlah kita dapat pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya pun merasa bahwa Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan ini. Tuhan, apakah saya mampu untuk menjalankan semua ini? Saya hanya minta pertolongan-Mu. Saya hanya minta supaya Engkau dapat memberikan saya kekuatan, memberikan saya kesanggupan untuk dapat menjalani kehidupan saya hari demi hari. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, ya, dia juga mempunyai masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Tetapi dia mau melewati itu bersama-sama dengan Bapaknya. Masalah demi masalah dihadapi, tetapi dia mau terus berjuang karena dia tahu dia mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, sehingga pada saat dia diolok-olok, pada saat dia mendapatkan penganiayaan, dia tetap bertahan. Sampai akhirnya dia disalibkan.
dia pun tetap bertahan. Ya, dan pada saat detik-detik terakhir dari kehidupan Yesus, pada saat dia di atas kayu salib, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, jadi suatu karakter yang begitu luar biasa yang Yesus teladani bagi kita sebagai manusia saat ini. Bahwa kita juga bisa diberikan kesanggupan untuk dapat bertahan di situasi yang tersulit sekalipun. Tapi di dalam semuanya itu harus terjadi. Yesus mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit kembali. Disitulah kemenangan yang dia dapat. Pada saat kebangkitan itu, ya setan, dia merasakan ketakutan, dia lari. Dan disitulah kemenangan yang Yesus dapatkan di dalam kehidupannya. Dan pada saat dia bangkit kembali lagi, dia mengumpulkan murid-muridnya. Dia memberikan kepada mereka kuasa Roh Kudus itu untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang. Itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita mau terus bertahan di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan kita melakukan apa yang kita kehendaki, maka semuanya itu akan berantakan. Biarlah kita mau berdoa meminta Tuhan supaya apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan. Jadi nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita bahwa dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak bisa menjadi kuat secara rohani dengan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, kita harus berhubungan dengan kekuatan kita, yaitu Kristus. Kita juga harus bertumbuh lebih dekat dengan Kristus. Usahakanlah supaya kita layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita harus melakukan pembelajaran kitab yang giat untuk benar-benar dapat mengenal siapa itu Kristus. Tuhan, bantu saya hari ini untuk mengingat bahwa Engkaulah kekuatan saya, fleksibilitas dan daya tahan adalah kunci terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.